Desember tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Andreas Kaviar yang adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya mengajar di SD YPK Wapnor, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Semangat tidak? Oke, semangat. Coba semua berdiri, kita tepuk tangan dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Akan duduk kembali. Aku mau tanya, keadaan hari ini baik-baik? Baik. Semua sehat? Sehat. Semua sudah sarapan? Sudah. Semua sudah sarapan. Berarti semua pada keadaan baik-baik saja. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, aku mau sampaikan waktunya untuk kita boleh berdoa. Berdoa itu sangat penting. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk itu, aku minta dari salah satu anak maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, saya mengajak kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadinya yang sudah mendukung kita di dalam doa dan waktunya untuk kita sebelum masuk ke pelajaran, kita boleh menyanyi satu lagu dengan irama, dengan semangat. Lagu itu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Aku tunjuk salah satu anak dari teman yang lain. Silakan maju. Ayo. Siapa bersedia? Mari silakan kembali bawa bagian lagi. Lagu apa kita menyanyi lagu kebangsaan? Garuda Pancasila, bisa menyanyi semua? Bisa. Semangat? Bisa. Oke. Silakan itu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada topik kita hari ini, yaitu kita belajar tentang tumbuhan di sekitar kita. Aku tanya, adakah di antara kalian mendapatkan tanaman seperti yang perlu bawakan atau siapkan di atas meja? Ada tidak? Ada. Siapa yang tidak ada? Semuanya? Ada. Oke. Kalau begitu kita mempelajari tentang makhluk hidup. Kita pelajari tentang bagian daripada tumbuhan. Kalau kita mengenal tumbuhan, kita boleh menoleh ke belakang. Di belakang itu ada pohon yang sementara ada buahnya dan juga ada daunnya.
Iya toh, pohon di belakang itu yang bertumbuh karena apa? Terus dia mempunyai daun, dia mempunyai buah. Kalau kita melihat ke bawah, maka yang dari bawah itu dalam itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalau dalam buah terdapat apa di dalam? Biji. Oke, atau tuliskan bagian-bagian daripada tumbuhan. Sebelumnya Pak Guru menyampaikan tujuan kita pada hari ini tentang kita pada hari ini Pak Guru sampaikan bahwa minggu lalu kita belajar tentang IPA. Di dalamnya kita belajar tentang apa? Makhluk hidup. Jadi dari makhluk hidup itu ada berbagai macam. Ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi kalian tahu persis bahwa makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi sebagai manusia kita harus memperhatikan bagaimana hidup dari makhluk hidup itu. Kalau manusia sebagai makhluk hidup yang mulia, makhluk hidup yang mulia, yang sama, yang serupa dengan gambar daripada Allah sendiri. Oke, berarti kita sudah memahami bahwa bagian daripada makhluk hidup sudah jelas. Sekarang kita masuk ke satu pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu tentang tumbuhan. Kita semua mengenal tumbuhan. Kita semua mengenal tumbuhan tidak? Kenal tumbuhan kan tidak? Mau kata besar yang di depan sekolah itu tumbuhan atau tidak? Tumbuhan. Itu adalah tumbuhan. Yang Pak Guru siapkan di atas meja ini adalah tumbuhan. Berupa bunga. Kita melihat bagian belakang di kita punya kelas itu ada pohon. Di pohon sana ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Di dalam buah itu ada biji. Kita sudah mengenal bahwa kita sudah bisa menghitung bahwa dari pohon itu dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Kita harus mengenal betul. Jadi bagian-bagian itu sangat penting untuk kita. Jadi anak-anak sekalian, sekiranya kalau kita memelihara bunga yang seperti Pak Guru taruh di depan ini, di atas meja ini adalah bunga. Bunga ini dia mempunyai akar yang tumbuh ke bawah. Ketika bunga ini ditanam, semakin lama dia akan bertumbuh dan semakin tinggi pada papan tulis. Jadi tumbuhan baru. Jadi kita melihat topik yang kita dapat hari ini adalah tentang tumbuhan. Jadi tumbuhan pertama adalah akar, ya. Kedua, ya batang. Warnanya sangat hijau sekali, luar biasa. Itu pertanda bahwa pohon itu sehat. Pohon itu sehat. Lalu kita bawa kepada buah.
kita bawa kepada buah. Kalau buah segar, dagingnya dimakan. Salah contohnya seperti apel. Sudah jelas toh? Di atas, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, siswa menulis laporan tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Bagian ini kita dapat melihat kepada beberapa pot bunga yang perlu taruh di depan kita. Kita perhatikan ada 3 pot bunga. Kita mengenal bunga itu ada batangnya, yang dapat kita melihat ada batangnya, daunnya dengan bunganya. Yang kita tidak dapat melihat itu adalah akar yang tumbuh ke bawah. Bagian ini kita mengenal dia dengan cara kita langsung melihat, oh ini bunga, ya toh. Tetapi kita belum tahu bagian-bagian daripada pohon bunga ini. Di dalam pohon bunga ini, ya, akar dia akan di dalam tanah. Kalau bagian ini adalah batang, bagian ini adalah batang, dan ini adalah daun. Kalau yang ini adalah buah. Dia ada buah atau tidak? Ini bunga, bukan buah, tapi bunga. Sudah jelas? Yang kita lebih mengenal bahwa di belakang kita ada pohon. Anggaplah itu pohon apel ya. Di belakang kelas kita ada pohon apel yang dia bertumbuh tegak lurus dan dia menghasilkan buah yang paling banyak. Dia mempunyai daun dan dia mempunyai cabang. Bagian bawahnya adalah akar. Jadi di dalam pohon apel itu dia mempunyai akar, dia mempunyai batang,
dia mempunyai daun, dia mempunyai buah, dan dia mempunyai biji. Ada biji atau tidak? Ada. Oke. Dia mempunyai fungsinya berbeda-beda. Dia mempunyai fungsinya berbeda-beda. Pak Guru mau tanya di sini, siapa bisa terka dan dia akan angkat tangan dan dia akan menjawab. Kalau misalnya pohon itu tidak mempunyai akar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pohon itu akan menjadi rubuh dan dia akan menjadi tumbang. Dia akan menjadi mati. Ya, itu yang pertama. Jadi kita melihat bahwa dengan sendirinya akar itu memberikan kekuatan yang kokoh, yang tahan, sehingga pada saat hujan deras, sehingga datang angin badai yang kencang, pohon itu tidak akan mengalami apa? Tumbang. Karena dia mempunyai akar yang kuat. Dia mempunyai akar yang kuat. Sehingga dia mengalami berbagai macam angin pun dia tidak akan goyang. Dia tidak akan roboh. Seperti itu. Kalau misalnya dia menghasilkan buah yang banyak, itu berarti tanaman itu dipelihara dan dirawat secara baik. Kalau sekiranya kita mempunyai tanaman di rumah atau pot-pot yang sebanyak-banyak di rumah, kita harus menyiramnya setiap hari, pagi dan sore. Kalau malam kita lupa, jadi kita gunakan waktu siang, pagi dan sore. Kita menggunakan itu untuk perhatian kita penuh terhadap apa yang kita harus tanam di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Kalau sekiranya di lingkungan tempat tinggal kita, kalau ada pepohonan, ada bunga-bunga, itu membuat suasana menjadi indah dan menjadi hidup. Siapa yang bisa pernah kemukakan mengapa sampai bisa tanam pot atau mengapa sampai bisa tanam bunga yang sebanyak-banyaknya dalam pot baru tar depan rumah? Itu fungsinya apa? Untuk mempercantik keindahan alam. Seperti kita manusia. Kita kalau sehat, kita terasa badan tidak terasa sakit apapun karena kita sehat. Begitu pula kita punya tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kepada buah, kepada daun, kita melihat daun itu sangat sejuk. Kita melihat dari warnanya, warna hijau. Iya toh? Warnanya sangat hijau sekali, luar biasa. Itu pertanda bahwa pohon itu sehat. Pohon itu sehat. Lalu kita bawa kepada buah. Kita bawa kepada buah. Kalau buah segar, dagingnya dimakan. Salah contohnya seperti apel. Sudah jelas toh? Jadi di dalam buah apel ada terdapat biji. Sudah jelas ya? Di dalam buah apel terdapat biji. Sehingga biji itu bisa ditanam kembali dan akan bertumbuh jadi tumbuhan baru. Jadi kita melihat topik yang kita dapat hari ini adalah tentang tumbuhan. Jadi tumbuhan pertama adalah akar, ya. Kedua batang. Ketiga apa? Daun. Keempat buah. Kelima biji. Ya, biji. Bagian-bagian ini sangat penting. Lalu batang dia mempunyai fungsinya apa? Fungsinya
harus kita jelaskan. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi daripada akar, fungsi daripada batang, fungsi daripada daun. Daun fungsinya untuk apa? Buah fungsinya untuk apa? Hanya dimakan. Biji berfungsi untuk buat ketebalan baru, buat biji untuk bisa ditanam kembali menjadi bibit unggul yang paling baik lagi. Jadi sekarang kita perhatikan bagian-bagian terpenting ini. Aku mau sampaikan bahwa di depan kita perlu sudah siapkan. Kita mengenal dulu dari akar. Fungsinya tadi memberikan kekuatan. Tetapi akar, di bagian akar itu ada dua yang secara umum kita ketahui. Ada banyak yang kita sementara pelajari, tapi yang kita ketahui sementara ada dua. Dua yang paling umum, akar tunggang dengan akar serabut. Akar tunggang dengan akar serabut. Jadi akar fungsinya untuk menahan pohon agar pohon itu tidak tumbang. Dan batang fungsinya untuk memberikan kekuatan yang kokoh agar bisa tahan dari badai. Lagi daun fungsinya untuk menerima fotosintesis, artinya membakar makanan dari buah dari matahari. Ya. Jadi bagian-bagian ini penting bagi kita. Aku mau kasih waktu, kira-kira ada yang mau bertanya, Bu? Bisa. Oke, salah satu akar tunggang ada di sejenis pohon atau sejenis tanaman yang kita bisa ambil contoh. Kalau pisang di belakang sekolah itu akar apa? Akar serabut. Kelapa akar serabut. Jagung akar serabut. Kalau pohon kapok yang tumbuh besar tinggi dia menghasilkan buah, dan kalau buahnya kering dia menghasilkan kapas, baru bisa dijadikan batang. Itu akarnya tumbuh ke dalam tanah supaya diberikan kekuatan. Itu yang disebut akar tunggang. Ya. Jadi salah satu contoh Pak Guru ada tanaman depan ini ya. Pak Guru ada tanaman di depan, dan Pak Guru ada sabut tanaman ini, itu tanaman pepaya. Ini tanaman pepaya. Dia mempunyai akar tunggang. Akar tunggang artinya akan yang lurus ke bawah. Akan yang lurus ke bawah. Baru sedikit-sedikit ada tumbuh di bagian luarnya. Jadi pepaya itu termasuk akar tunggang. Kalau misalnya Pak Guru tabur bunga ini, kamu kelihatan bagian bawahnya itu akar serabut, karena dia punya akar-akar paling banyak berada di bagian atas ini. Dia tidak mempunyai bagian seperti pepaya ini. Sudah bisa bedakan antara akar tunggang dengan akar serabut? Sudah bisa bedakan? Iya. Ini pasti tanya kelompok ini, kira-kira ini pohon pepaya, dia mempunyai akar apa? Akar tunggang. Di belakang sama jawabannya dari kelompok sebelah. Akar pepaya ini mempunyai akar tunggang. Ini pepaya ini punya akar tunggang.
jelas semua toh? Jadi fungsi daripada akar tunggang itu apa? Oke, sekarang Pak Guru letakkan kembali pada bagian ini. Dari akarnya, sekarang Pak Guru tunjukkan ini batang. Dari batang ini, kalau kita berikan goresan untuk dia bisa luka sendiri, luka sedikit, maka yang ada di sini adalah getah atau lendir. Bunga, buah dan biji. Aku ulangi lagi. Bagian-bagian tumbuhan yang kita kenal adalah akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Sudah ya? Itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Terus bagian berikut kita mengenal bagian daripada akar. Bagian daripada akar yang pertama bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Semua perhatikan slide. Yang di belakang kita perhatikan. Yang kedua, warna tidak hijau, tapi ke putihan atau ke kuningan. Yang ketiga, bentuknya runcing pada ujungnya atau agak mudah menembus tanah, yaitu tudung akar. Bagian akar, bulu akar yaitu jalan masuk air dan zat alat tudung akar, yaitu melindungi akar. Jadi ada jenis akar yang kita kenal ada dua, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkalnya hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari bagian pangkal batang. Bercabang-cabang yang ukuran cabangnya tidak jauh berbeda. Akar serabut memiliki tumbuhan biji keping satu yang dapat kita sebut sebagai monokotil. Contoh, jagung, padi, dan tebu. Kalau akar tunggang memiliki akar pokok. Akarnya bercabang-cabang. Antara akar pohon dan akar cabang ukurannya jauh beda. Dimiliki tumbuhan berkeping dua yang dapat disebut dikotol. Bagian berikut akar khusus. Akar gantung, akar pelekat, akar punjang, dan akar napas. Akar gantung yang kita kenal. Kalau di pasar lama siapa yang lewat di bagian pohon besar di kita punya daerah, di pasar lama ada pohon beringin. Di situ ada akar gantung. Dia punya akar itu dari atas, dia gantung ke bawah. Sudah jelas? Nah itulah yang disebut sebagai, dia mempunyai akar khusus yang dapat disebut sebagai akar gantung, yaitu pohon beringin.
Nah, sekarang fungsi daripada akar, dia bisa dapat menyerap air dan unsur hara, memperkokoh tumbuhan, dan sebagai alat pernapasan. Untuk memperjelas bagian daripada tumbuhan dan fungsinya, kita boleh menyaksikan bersama video yang Pak Guru mau sajikan ini. Karena volumenya kecil, tenang supaya bisa dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ibu guru tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sementara anak-anak nonton, Pak Guru bagikan lembar kerja untuk anak-anak bisa dapat kerjakannya. Bisa tidak? Bisa. Kalau yang Pak Guru bagi ini adalah Encyclopedia lembar kerja peserta didik. Jadi Pak Guru bagi satu kelompok dapat 2 lembar supaya bisa dibaca sama ya. Sambil perhatikan di papan. Oke. Sudah lulus. Bagian ini maju ke muka, tidak lompat-lompat ke sebelah kanan.